Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memastikan perekonomian Indonesia 99% akan masuk ke jurang resesi pada akhir kuartal ketiga tahun 2020. Jika diakumulasi, total kasus positif corona menjadi 190.665 orang. Kebijakan fiskal harus memprioritaskan pada dua fondasi utama, yaitu pertumbuhan ekonomi nasional yang bisa dimulai dengan konsumsi rumah tangga dan juga investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan nikmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberikan kelancaran dalam menjalani setiap urusannya. Dalam rangka memenuhi tugas PBAK UIN Syarif Hidayatullah tahun 2020, di sini saya akan membawakan orasi berjudul Kebijakan Perekonomian dalam Menanggapi Pandemi COVID-19. Sebelumnya, perizinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ayu Purnami Wulan, saya mahasiswa baru Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah tahun 2020. Dalam orasi kali ini, saya memilih tema kebijakan pemerintah pada saat pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa kita sedang berada di masa pandemi COVID-19 sejak 6 bulan terakhir. Pemerintah Republik Indonesia menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB demi memperhatikannya penyebaran virus COVID-19. Semua kegiatan masyarakat terhenti ketika diberlakukannya PSBB, termasuk kegiatan perekonomian. Dengan terbatasnya kegiatan perekonomian, masyarakat pun mengalami kesulitan dalam mendapatkan pundi-pundi uang. Banyak masyarakat yang dipulangkan ke rumah, sebagian dipotong gajinya, bahkan ada yang tidak mendapatkan pendapatan sama sekali. Pandemi ini jelas sangat menyusahkan kita semua. Penyebaran virus COVID-19 memukul perekonomian Indonesia, termasuk pelaku usaha. Dalam menanggapi adanya pandemi ini, pemerintah kita mengeluarkan beberapa kebijakan dari kebijakan kesehatan sampai perekonomian. Pada tanggal 31 Maret 2020, pemerintah kita mengeluarkan dana sebesar 405,1 triliun rupiah melalui Perpu nomor 1 garis miring 2020 yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Lalu pada bulan April 2020, Presiden Jokowi menekan Peraturan Presiden Nomor 54 garis miring 2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN 2020. Selanjutnya, pada bulan Juni 2020, peraturan tersebut diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 72 garis miring 2020. Melalui perubahan tersebut, pemerintah kita menambahkan anggaran penanganan COVID-19 dari 677,2 triliun menjadi 695,2 triliun rupiah. Selain itu, Presiden Jokowi juga telah membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi yang di dalamnya terdapat Satgas Pemulihan Ekonomi. Dua komite tersebut memiliki peran penting dalam memastikan penularan virus corona baru di Indonesia dapat ditekan di saat yang bersamaan perekonomian Indonesia bisa pulih dan bergerak kembali. Sangat disayangkan dari semua kebijakan tadi, pemulihan ekonomi justru lebih condong dan berpihak pada korporasi. Sementara pelaku ekonomi yang paling terdampak masih dianaktirikan. Padahal pelaku UMKM merupakan pelaku yang paling terpuruk dan memiliki dampak yang sangat luas. Selain itu, pertumbuhan ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh UMKM, namun belum diperhatikan secara maksimal oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah juga memperhatikan pelaku UMKM karena pelaku UMKM memiliki kontribusi sebesar 60,3% dari produk domestik bruto yang ada di Indonesia. Selain itu, pelaku UMKM juga menyerap 97% dari total tenaga kerja dan 99% dari total lapangan pekerjaan. Apabila pemerintah lebih memperhatikan pelaku UMKM, maka akan lebih banyak pekerjaan dan masyarakat yang terselamat. Selain itu, keadaan pandemi seperti sekarang membuat masyarakat cenderung menahan pembelian dan menunggu harga yang lebih rendah sehingga berakibat pada bisnis dan perekonomian Indonesia. Pada kuartal 2 tahun 2020, perekonomian Indonesia mengalami minus 5,32%. Selangkah lagi menuju resesi ekonomi apabila di kuartal selanjutnya perekonomian Indonesia negatif. Dengan demikian, perekonomian Indonesia akan memasuki definisi resesi secara teknis, yakni perekonomian negatif dalam 2 kuartal berturut-turut. Sebenarnya resesi ini masih bisa kita cegah apabila masyarakat dan pemerintah bekerja sama
dalam meningkatkan konsumsi domestik dan investasi. Karena kedua hal ini merupakan indikator yang penting dalam mencegah terjadinya resesi. Namun, kita kembali lagi kepada realita bahwa sebagian besar masyarakat juga terdampak pandemi ini, sehingga sebagian besar dari mereka memilih untuk menyimpan uang yang mereka punya dalam tabungan. Dalam kurun waktu 6 bulan, kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah ternyata tidak cukup menjadi solusi bagi Indonesia untuk menuntaskan pandemi COVID-19 dan dampak-dampak yang mengikutinya. Apalagi dengan bertambahnya kasus positif corona yang semakin hari semakin banyak. Sejak Maret hingga September 2020, grafik kasus positif baru di Indonesia semakin hari semakin naik tanpa menunjukkan adanya tanda-tanda akan menurun. Bahkan sekarang Indonesia berada di posisi ke-23 dalam negara yang paling banyak terdampak virus corona. Pada saat video ini direkam, jumlah kasus positif di Indonesia sudah mencapai 190.665. Tentu saja, dalam menangani pandemi ini, pemerintah juga butuh bantuan dari masyarakat demi keselamatan bersama. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk bergotong royong dalam rangka menyelamatkan masyarakat dan perekonomian Indonesia dari pandemi yang sedang terjadi. Oleh karena itu, marilah kita berjaga jarak satu sama lain dan menggunakan masker saat berpergian agar kita dapat terbebas dari virus corona dan dapat melakukan kegiatan kita masing-masing seperti normal. Selain itu, mari kita sama-sama membantu perekonomian Indonesia dengan membelanjakan uang yang kita punya. Sekian orasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Atas waktunya dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.